Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suci Maharani dengan nomor NPM 2111031044 dari kelas A Pengantar Bisnis Program Studi S1 Akuntansi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan business plan dari PZ. Adapun penjelasan yang akan saya jelaskan adalah latar belakang, perencanaan, pengimplementasian, digital marketing, bauran pemasaran, serta logo dan saran. Yang pertama adalah latar belakang dan gambaran umum PIZETS. Latar belakang. Saat ini, masakan kue sangat beragam. Beberapa jenis diantaranya berasal dari luar negeri yang masuk melalui era globalisasi. Salah satunya adalah kue pie. Kue pie sudah tidak asing lagi bagi penggemar olahan berbagai macam kue. Saya terinspirasi untuk membuat olahan kue pie yang baru dengan memadukan komponen bahan yang sehat dan dapat dinikmati siapapun. Orang tua saya, termasuk ibu saya, sangat menyukai berbagai macam olahan kue pie. Namun, makanan olahan seringkali menggunakan bahan yang tidak sehat dan mengandung pengawet yang dapat membahayakan tubuh. Oleh karena itu, saya terinspirasi membuat olahan kue pie yang menyajikan tidak hanya dari rasa yang enak, tetapi juga unik di mata para konsumen, dengan menggunakan bahan yang rendah gula dan kalori, sehingga tidak berdampak negatif pada tubuh, terutama usia dewasa dan lansia yang rentan dengan gula, namun tetap dengan cita rasa yang manis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi PZ. Visi PZ menjadikan PZ sebagai pie terfavorit di Lampung dengan kemasan unik dan praktis. Visi PZ ini adalah memperkenalkan kue pie dengan ukuran mini sebagai pilihan kuliner yang menarik. PZ juga memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kue pie tidak harus dengan ukuran yang besar seperti yang biasa dibuat, akan tapi pie dengan ukuran mini adalah dessert yang sehat, enak, dan mengenyangkan serta dapat diolah dengan berbagai rasa. Yang kedua ada misi PIZETS. Yang pertama, memperkenalkan PIZETS sebagai kue pie inovasi terbaru. Yang kedua, menggunakan komponen bahan baku yang rendah gula dan kalori serta terhindar dari pengawet. Yang ketiga, mengutamakan kebersihan dan kerapian sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Yang keempat, menawarkan produk dengan varian mini yang lebih efisien sebagai pelengkap acara-acara spesial. Dan yang kelima, menawarkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses analisis perencanaan PIZETS. Adapun yang termasuk dalam proses perencanaan adalah yang pertama analisis SWOT. SWOT merupakan kepanjangan dari strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan internal dari suatu perusahaan serta opportunities, peluang, dan threat, ancaman lingkungan yang dihadapinya. Yang pertama ada strength. Aneka sajian pie dari PIZETS dapat dikonsumsi bagi semua kalangan dengan harga terjangkau. Bentuk dan tampilan pie dari PIZETS unik dan berwarna dengan menggunakan buah yang segar dan sehat. Masyarakat Indonesia, terutama para kaum muda, sangat menyukai sajian manis dan gurih. Hal itu akan menjadi fokus utama bagi PIZETS. Selain itu, PIZETS juga menggunakan bahan berkualitas tinggi dan menyehatkan, serta bahan baku yang dibutuhkan mudah didapat mulai di toko-toko terdekat, di pasar tradisional, maupun di supermarket. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Produk yang tidak tahan lama. Kue pie termasuk ke dalam produk yang tidak tahan lama dan mudah basi jika tidak disimpan dalam tempat yang hangat. Maka dari itu, pie disimpan dalam display wall. Yang kedua, inovasi. Di zaman modern ini, sebuah inovasi menjadi tolak ukur berlangsungnya umur usaha yang kita bangun. Maka dari itu, PZ akan terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha masih sangat minim dan merupakan pokok masalah yang harus diatasi. Lalu yang ketiga ada opportunities. Kue pie sering digunakan sebagai hadiah untuk momen-momen spesial atau acara-acara lainnya. Yang kedua, peningkatan nilai pasar kue. Banyak masyarakat Indonesia yang tengah mengandungi olahan berbagai macam kue. Selain itu, Indonesia sekarang ini sedang tren akan dessert atau makanan yang berbentuk sajian yang penuh warna dan rasa yang unik. Hal itu tentunya dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyajikan kue pie dengan konsep yang berwarna dan menyenangkan. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu munculnya pesaing baru. Lalu yang kedua adanya masyarakat yang tidak menyukai kue pie yang hancur. Lalu yang ketiga menurunnya selera para konsumen. Yang keempat munculnya saingan sajian makanan yang lebih populer dan baru. Dan yang kelima adanya
kenaikan harga bahan pokok di pasar. Selanjutnya adalah analisis strategi pemasaran. Dalam analisis strategi pemasaran, terdapat 3 strategi, yaitu strategi produk, strategi promosi, dan strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Strategi terkait produk yang akan PZ jalankan adalah menggunakan variasi topping buah yang menyehatkan dan menyegarkan. Selain itu, adanya berbagai macam variasi rasa membuat konsumen dapat memilih rasa dan topping sesuai keinginannya. PZ menawarkan pie berbagai topping yang bisa dari potongan buah, choco chips, keju, dan whipped cream. Lalu yang kedua ada strategi promosi. Yang pertama ada advertising atau pengiklanan. Bentuk promosi PZ adalah memasang iklan online melalui berbagai aplikasi jejaring sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Yang kedua adalah sales promotion atau promosi penjualan. Strategi promosi yang akan PZ lakukan adalah menu paket hemat, yaitu dengan adanya potongan harga jika pembelian dengan jumlah minimal 10 kue pie. Lalu yang terakhir adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan dengan menggunakan internet, yaitu melalui situs jejaring sosial. PZ akan menggunakan media sosial yang pengaplikasiannya sangat mudah dan lebih efisien, seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Selain itu juga, PZ melakukan pemasaran dengan media mouth-to-mouth atau dari mulut ke mulut yang sangat mudah tanpa perlu mengeluarkan biaya. Lalu yang ketiga adalah proses pengimplementasian PZ. Dalam proses pengimplementasian terdapat analisis pemasaran. Adapun komponen analisis pemasaran yaitu segmentasi, targeting, positioning, value proposition, produk unggulan, dan pesaing. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi berdasarkan geografis. PZ ditujukan kepada masyarakat Lampung dengan lokasi penjualan di kota-kota besar seperti Bandar Lampung dan Metro. Segmentasi berdasarkan demografis. PZ ditujukan pada remaja sampai orang tua, baik pria maupun wanita dengan jenis pekerjaan pelajar, ibu rumah tangga, karyawan, kantoran, dengan pendapatan menengah dan menengah atas. Lalu yang ketiga ada segmentasi berdasarkan psikografis. PZ ditujukan kepada semua kalangan masyarakat yang gemar makanan cemilan dan menyukai suatu produk baru. Lalu analisis pemasaran yang kedua adalah targeting. PZ dapat dikonsumsi bagi semua kalangan, dari usia anak-anak sampai dewasa hingga lansia. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia menyukai kue kering yang identik dengan rasa manis. Oleh karenanya, target konsumen PZ sebagai berikut. Konsumen anak-anak hingga dewasa, siswa sekolah, mahasiswa, dan konsumen dengan kepentingan atau hajat. Lalu yang ketiga adalah positioning. Terkait positioning atau penempatan, PZ sebagai usaha yang produksi berbagai macam olahan kue pie menjadi perusahaan kue yang menempatkan dirinya sebagai perusahaan yang memproduksi kue pie dengan rasa yang unik dan menarik, serta menyehatkan. PZ juga menyediakan pie dengan ukuran mini yang lebih efisien dengan harga yang terjangkau. PZ memosisikan dirinya sebagai pelengkap yang dibutuhkan ketika ada acara-acara informal maupun formal di masyarakat. Selanjutnya adalah value proposition, produk dan manfaat. VZ memungkinkan konsumen untuk mengkonsumsi olahan kue pie dengan berbagai macam varian rasa dengan topping buah yang segar tanpa bahan pengawet. Lalu, PZ cocok dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan yang ketiga, keunggulan produk PZ adalah berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Lalu, analisis pemasaran yang kelima adalah produk unggulan. Untuk menu pie yang diharapkan menjadi menu andalan adalah mini fruit pie dengan topping berbagai macam buah, milk pie, dan mini brownies pie. Kisaran harga yang diberikan mulai dari Rp4.000. Lalu ada analisis pemasaran yang terakhir adalah pesaing. Pesaing dari PieZ adalah para penjual makanan unik yang sudah lebih dulu berkreasi dan belum tertandingi kreasinya. Restoran-restoran keluarga ternama yang sudah diakui dan dikenal oleh masyarakat, dan para pengusaha-pengusaha rumah tangga kreatif lainnya. Namun, PZ percaya bahwa antar sesama pebisnis dan pebisnis lainnya bisa menciptakan persaingan sehat di dalam usahanya dan menciptakan silaturahmi agar terciptanya kekeluargaan antara pebisnis. Lalu, yang kedua adalah analisis manajemen sumber daya manusia atau disingkat analisis MSDM. Menurut Elias M. Awad, MSDM adalah penarikan, seleksi, pemeliharaan, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mengaktifkan baik tujuan individu maupun organisasi. Berikut proses tahapan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan PZ. Yang pertama, recruitment. Yang kedua, maintenance. Yang ketiga, development. Yang pertama, recruitment. Dalam tahapan untuk mendapatkan tenaga kerja,
PZ melakukan penyebaran lowongan kerja melalui media sosial atau teman. Selain itu, dilakukan proses penyeleksian. Dalam proses penyeleksian dilakukan dengan mengukur keterampilan karyawan yang berkualitas dalam membuat kue pie. Hal ini dilakukan agar menciptakan olahan kue pie dengan rasa yang enak dan memuaskan. Lalu yang kedua adalah maintenance. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi tersebut. Dengan ini, PZ melakukan pemeliharaan terhadap tenaga kerja atau karyawan dengan cara memberikan bonus berupa imbalan atas hasil pekerjaan mereka apabila mencapai tingkat optimum. Lalu yang terakhir adalah development atau pembangunan. PZ akan terus melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan terhadap usaha bisnis guna meningkatkan mutu dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Selain itu, PZ juga akan melakukan pelatihan dan evaluasi terhadap tenaga kerja yang menurunkan kualitasnya. Lalu yang keempat adalah digital marketing PZ. Adapun digital marketing yang dilakukan oleh PZ adalah yang pertama, aktivasi sosial media yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp. PZ akan terus mengunggah dan mempromosikan produk secara rutin ke media sosial agar produk PZ beserta keunggulannya dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu juga, PZ memanfaatkan sosial media untuk membangun hubungan dengan masyarakat atau followers yang mengikuti PZ. Pemesanan dan pemasaran juga dapat melalui WhatsApp. PZ akan menyediakan WhatsApp Business untuk pemesanan melalui WhatsApp. Ketika ada konsumen yang melakukan pemesanannya melalui WhatsApp tersebut, PZ akan menyimpan kontak konsumen untuk melakukan pemasaran dan menginfokan produk terbaru melalui WhatsApp Story. Berikut adalah tampilan Instagram Business dari PZ. Lalu yang kedua adalah website, yaitu pz.com. PZ akan menyediakan website untuk memudahkan konsumen melihat produk apa saja yang akan ditawarkan oleh PZ. Proses pemesanan dan pemasaran juga dapat melalui website ini, sehingga konsumen tidak akan kesulitan jika memutuskan ingin membeli produk PZ. Lalu yang ketiga adalah melalui marketplace atau situs jual beli online atau Shopee. PZ memudahkan pelanggan untuk membeli produknya melalui Shopee. Yang mana kita tahu situs jual beli online di masa pandemi ini menjadi kebutuhan dasar bagi konsumen untuk memudahkan mereka mendapatkan apa yang diinginkannya. Adapun akun Shopee dari PZ adalah @PZID. Lalu yang kelima adalah bauran pemasaran PZ. Menurut Kotler dan Armstrong, istilah bauran pemasaran adalah alat komunikasi pemasaran yang dapat digunakan produk, harga, penjualan, dan iklan yang diintegrasikan oleh perusahaan untuk mencapai respon yang diinginkan di target pasar. PZ menggunakan bauran pemasaran 5P, yaitu produk, price, place, promotion, and people. Yang pertama adalah produk. Adapun produk yang ditawarkan oleh PZ adalah mini fruit pie with whipped cream, kiwi, and strawberry, mini fruit pie with whipped cream, orange, and strawberry, lalu mini brownies pie topping almond, mini brownies pie topping milk cream, milk pies, ice pie, dan mini fruit pie with whipped cream and cherry. Berikut merupakan tampilan dari produk yang ditawarkan oleh PZ. Lalu yang kedua ada price. Price adalah harga sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk yang diinginkan. Dalam pengertian yang lebih luas, harga adalah sejumlah pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Berikut harga produk yang ditawarkan oleh PZ. Harga yang ditawarkan oleh PZ masih sangat terjangkau dan tergolong sangat terjangkau, yaitu dimulai dari Rp4.000. Lalu yang ketiga ada place atau tempat. Menurut swasta dan Irawan, lokasi adalah letak atau toko pengecer pada daerah yang strategis sehingga dapat memaksimalkan laba. Memilih lokasi berdagang merupakan keputusan penting untuk bisnis yang harus membujuk pelanggan untuk datang ke tempat bisnis dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam hal ini, PZ mengoperasikan bisnisnya di dekat dengan akses konsumen seperti di kota-kota besar di Lampung, seperti halnya Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Selain itu, PZ juga akan bekerja sama dengan toko-toko makanan dan cemilan yang sudah besar dalam hal menjual produknya. Namun, apabila konsumen terlalu jauh untuk membeli produk PZ, maka dapat dilakukan melalui pemesanan online. Selanjutnya, yang keempat adalah promotion.
Dalam upaya promosi, PZ melakukan promosi sebagai berikut. Yang pertama, menu paket hemat, yaitu dengan adanya potongan harga jika pembelian dengan jumlah minimal 10 kue pie. Yang kedua, adanya kupon belanja yang dapat digunakan untuk pemotongan harga. Yang ketiga, adanya diskon ketika hari-hari besar seperti Hari Ibu, Hari Ulang Tahun PZ, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bekerja sama dengan beberapa influencer untuk memperkenalkan produk dari PZ. Lalu yang kelima adalah people. Sumber daya manusia yang bekerja di PIZ dipilih dengan proses penyeleksian yang teliti guna menghasilkan produk yang baik dari sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dipilih dilihat berdasarkan kemampuan dan keterampilan dalam membuat olahan kue pie, sehingga tenaga kerja yang ada di PIZ terjamin berkualitas dan berkompeten. Lalu yang keenam ada logo dan slogan dari PIZ. Yang pertama ada logo PIZ. Seperti yang ditampilkan di PPT ini, ada logo PZ. Logo PZ menggunakan komponen warna kuning dan oranye. Hal ini menggambarkan bahwa PZ merupakan kue pie dengan tekstur dan warna kuning dan oranye. Selain itu, terdapat gambar buah di atas kue pie. Hal ini menunjukkan fokus PZ adalah salah satu usaha yang memproduksi kue pie dengan topping buah yang menyehatkan dan menyegarkan. Arti kata PZ adalah paling enak. Penamaan tersebut diharapkan menjadi motivasi PZ untuk membuat produk yang paling enak dan memuaskan, serta berharap nama tersebut bisa dengan mudah diingat oleh para konsumen ke depannya. Lalu yang kedua ada slogan PIZ. Adapun slogan dari PIZ adalah Sweet Cake, Sweet Day, artinya kue manis, hari yang manis. Hal ini mengandung makna bahwa setelah konsumen mengkonsumsi produk PZ yang manis, namun menyehatkan dapat mengubah warna harinya menjadi lebih baik dan manis. PZ mengharapkan konsumen dapat menjalani hari-harinya dengan baik. Sesuai moto PZ, let's make your day sweet. Artinya, ayo buat harimu manis. Lalu di bagian penutup ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari business plan PZ adalah sebagai berikut. PZ adalah usaha yang bergerak dalam pembuatan berbagai macam olahan kue pie. PZ menghadirkan kue pie dengan bentuk mini dengan harga yang terjangkau tapi menyehatkan, sehingga produk PZ dapat dikonsumsi bagi kalangan manapun. Kue pie PZ menggunakan topping buah-buah yang manis dan segar yang diharapkan membuat hari konsumen terbawa manis. Adapun sarannya adalah agar tidak menimbulkan kegagalan, usaha di tengah jalan, seseorang wirausaha harus memiliki rencana dan memperhatikan secara maksimal rencana tersebut agar usaha bisa berkembang dengan cepat, serta tetap menjaga kualitas dan berinovasi untuk menarik para konsumen membeli produk tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait business plan dari kue pie PZ. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.